Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sakina. Saya dari ruang PS8. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baik, yang pertama tentang ontologi. Ontologi ini berasal dari dua kata, yaitu ontos dan logos. Ontos itu artinya sesuatu yang berwujud, sedangkan logos itu artinya ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa ontologi ini ialah ilmu yang mempelajari ataupun cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang tentang sesuatu yang berwujud, hakikat sesuatu yang berwujud ataupun sesuatu yang ada berdasarkan akal pikiran. Di ontologi ini terdapat beberapa aliran. Yang pertama tentang monoisme, di mana monoisme ini adalah paham yang berpegang pada yang menjadi sumber asal itu hanya satu, tidak mungkin dua. Di mana monisme ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu materialisme dan idealisme. Materialisme ini ialah paham yang berpegang pada yang menjadi sumber asal itu materi, bukan rohani. Artinya seperti yang menjadi sumber asal kehidupan manusia ini adalah air, karena itu penting bagi manusia. Sedang ada juga yang berpendapat bahwa yang menjadi sumber asal itu adalah udara, dan ini dikarenakan udara juga penting bagi kehidupan manusia. Yang kedua tadi tentang idealisme, artinya di balik fisik yang tampak pasti ada sesuatu yang tidak tampak. Sesuatu yang tidak tampak ini dapat berupa ide ataupun gagasan. Baik, yang selanjutnya tentang dualisme. Dualisme ini adalah yang berbicarakan tentang hakikat dari suatu benda itu terdiri dari dua macam sebagai asal sumbernya. Bisa sebagai asal sumbernya. Hakikat suatu benda terdiri dari dua macam sebagai asal sumbernya, seperti materi dan rohani. Baik, yang selanjutnya tadi lagi tentang pluralisme, di mana bahwa seluruh alam ini tersusun atas beberapa unsur. Unsurnya itu seperti air, udara, tanah, dan api. Dan selanjutnya nihilisme. Nihilisme ini tidak adanya alternatif yang positif. Dan yang terakhir agnostisisme, ini adalah paham yang mengingkari ataupun menyangkal bahwa kemampuan manusia untuk mengetahui sesuatu benda itu. Contoh dari ontologi ini ialah hakikat sebuah, kita misalkan sebagai hakikat sebuah lemari. Walaupun lemari ini banyak bentuknya, namun ketika panca indera kita melihat lemari dengan berbagai bentuk, pasti kita akan mengatakan bahwa itu lemari, karena memang pada dasarnya telah kita ketahui bahwa bentuknya itu seperti lemari, jadi kita katakanlah itu lemari. Walaupun dengan berbagai bentuk, pasti kita akan mengetahui bahwa itu adalah lemari. Selesai tentang ontologi, kita beralih kepada epistemologi. Epistemologi ini adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan, di mana yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana cara mendapatkan pengetahuan, kebenaran ataupun kesohihan dari suatu pengetahuan itu. Di dalam epistemologi ini terdapat beberapa metode. Yang pertama metode deduktif, ialah pengetahuan yang dimiliki akal dan panca indera kita akan menyimpulkan sesuatu pernyataan dari hasil observasi kepada pernyataan khusus. Artinya pertanyaan umum. Artinya pada proses deduktif ini, di mana cara berpikir kita itu
dimulai dari yang khusus kepada yang umum. Sedangkan yang selanjutnya yaitu tentang yang pertama tadi deduktif, yang kedua itu induktif. Induktif ini kebalikan dari deduktif, di mana proses cara berpikir kita itu melalui dari yang umum ke yang khusus. Data-data empiris yang didapat kemudian diolah menjadi pertanyaan yang lebih umum. Artinya itu dari yang khusus ke yang umum, seperti itu. Yang ketiga yaitu positivisme, di mana di sini adalah positivisme itu berpegang kepada apa yang telah kita dapat, apa yang telah kita dapat, yang positif dan yang faktual. Yang keempat adalah tentang kontemplatif, di mana di sini ialah kontemplatif artinya terdapatnya keterbatasan indera ataupun akal manusia untuk mengetahui ataupun memperoleh pengetahuan. Yang kelima ialah dialektif. Dialektif ini paham yang berpegang pada logika, tahapan logika yang mengajarkan kaidah-kaidah ataupun metode peruntutan. Contohnya pada epistemologi ini, jika tadi kita membicarakan tentang lemari pada ontologi, bagaimana itu pada epistemologi? Yang kita pertanyakan pada epistemologi ini adalah bagaimana kita mengetahui bahwa lemari itu bisa dikatakan lemari. Pada dasarnya ilmu yang kita dapat itu melalui panca indera, dan kemudian akan dianalisa oleh akal. Kemudian akal akan mengklasifikasi informasi yang didapatkan oleh panca indera tersebut ke dalam menjadi sebuah pengetahuan. Jadi dapat kita katakan bahwa epistemologi ini membicarakan tentang bagaimana sesuatu benda itu dapat dikatakan itu namanya, seperti itu. Bagaimana kita mendapatkan pengetahuan itu, seperti itu. Dan selanjutnya adalah tentang aksiologi. Aksiologi ini terdiri dari dua kata, yang pertama aksios dan yang kedua logos. Aksios itu adalah nilai, sedangkan logos itu tadi ilmu. Jadi aksiologi ini adalah cabang ataupun cabang filsafat ilmu yang mempelajari tentang nilai. Nilai di sini adalah bisa berupa nilai etika dan estetika. Nilai etika itu yang membicarakan tentang perilaku manusia, dan estetika itu yang membicarakan tentang keindahan. Di aksiologi ini terdapat beberapa macam. Yang pertama yaitu moral conduct. Ini yang membicarakan tentang tindakan moral yang melahir dan akan mendatangkan kedisiplinan, kesopanan. Yang kedua tentang aesthetic expression, di mana ini tentang keindahan, membicarakan keindahan sesuatu, apakah itu indah ataupun tidak. Yang ketiga adalah social political life, di mana artinya di sini adalah kehidupan sosial politik dan akan melahirkan filsafat sosial politik. Contoh dari aksiologi ini sendiri, dari lemari yang tadi, pada aksiologi yang dibahas itu apakah nilai dari lemari tersebut ataupun apa manfaat yang dapat diberikan lemari tersebut terhadap kehidupan kita, sehingga kita akan mengetahui lemari bisa dibuat untuk pakaian ataupun peralatan-peralatan agar dengan adanya aksiologi kita bisa menilai bahwa lemari itu dapat mendatangkan kebaikan ataupun keburukan bagi kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.